Shalom teman-teman, kembali lagi di 365 hari kabar baik. Hari ini dari Yohanes 2 ayat 13 sampai 22. Ketika sudah dekat hari raya Paskah orang Yahudi, Yesus berangkat ke Yerusalem. Dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing domba dan merpati dan penukar-penukar uang duduk di situ. Maka Yesus membuat cambuk dari tali lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua kambing domba dan lembu mereka. Uang para penukar dihamburkannya ke tanah dan meja-meja mereka dibalikannya. Kepada pedagang-pedagang merpati ia berkata, "Ambil semuanya ini dari sini, jangan membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan." Maka teringatlah murid-murid Yesus bahwa ada tertulis, "Cinta untuk rumahmu menghanguskan aku." Tetapi orang-orang Yahudi menantang Yesus, katanya, "Tanda apakah dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian?" Jawab Yesus kepada mereka, "Rombaklah bait Allah ini dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali." Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini, dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari? Tetapi yang dimaksud Yesus dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Sesudah Yesus bangkit dari antara orang mati, barulah teringat oleh murid-muridnya bahwa hal itu telah dikatakannya. Maka percayalah mereka akan kitab suci dan akan perkataan yang telah diucapkan Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Nah, teman-teman, hari ini 2 poin seperti biasanya. Poin pertama adalah Yesus marah dengan para pedagang yang berjualan di bait Allah atau bait suci ya. Nah, teman-teman, yang perlu di sini yang kita dapat pelajari adalah bait suci itu siapa? Bait suci itu adalah kita. Bait suci kalau dalam arti sempit itu gereja, tapi dalam arti yang sejati itu adalah kita. Nah, Tuhan ingin bait suci kita ini menjaga kekudusan bait suci kita. Nah, pertanyaannya, apakah di dalam kehidupan kita, di dalam hati kita ini berdagang? Kita ini sering cari keuntungan. Kan ini ceritanya itu orang Yahudi mau Paskah. Banyak orang-orang dari luar kota datang ke bait suci, bait Allah gitu ya, untuk berdoa. Lalu untuk mempercepat itu, para orang-orang di sekitar situ, ya kan, mereka membuka toko lah, kasarannya seperti itu, untuk berjualan. Nah, terus sebenarnya kan kalau dari kacamata dunia ya, wah ya enak kan mempermudah segala sesuatu supaya orang-orang itu lebih mudah jualannya. Tapi kan kenapa kok Tuhan Yesus marah? Karena itu tadi, bait sucinya dikotori dengan motivasi dengan tindakan-tindakan yang tidak berkenan di mata Tuhan. Karena kan pasti orang jualan di situ tujuannya oportunis, ya kan, mencari kesempatan. Bukan Tuhan nggak suka kita mencari keuntungan, tapi kita di dalam kegiatan rohani kita mencari yang namanya keuntungan pribadi. Kecuali dikasih gratis, mungkin Tuhan nggak marah ya. Tapi karena ini ya dicari keuntungan berjualan di situ ya, Tuhan akan sangat marah. Nah, pertanyaannya, bagaimana dengan kondisi bait suci kita hari ini? Ya, apakah kita masih sibuk mencari cuan untuk kepentingan diri sendiri, atau ya kan kita benar-benar udah beres gitu ya? Maksudnya kita udah merelakan, kita udah sadar bahwa bait suci ini harus kita jaga dengan baik. Tidak ada siapapun yang boleh berdagang di situ. Lalu poin kedua adalah Yesus marah karena ya kita ini seringkali dalam kehidupan itu sifatnya transaksional. Artinya kita berdagang di dalam kehidupan kita dengan Tuhan. Tuhan, aku ini sudah ke gereja loh. Tuhan, aku ini sudah komsel loh, sudah CG loh, sudah cell group loh, sudah pelayanan loh. Aku ini sudah berdoa loh. Mana berkatmu? Nah, teman-teman, kita menjalin hubungan atau relasi dengan Tuhan ini tidak bisa dengan sistem transaksional. Artinya lu jual gue beli gitu ya. Nah, tapi di sini Tuhan itu adalah Tuhan yang maha dari semua itu. Kita gak perlu kita minta, Tuhan udah kasih yang terbaik. Nah, itu kata kuncinya. So, buat apa kita jual beli sama Tuhan? Kita transaksional dengan Tuhan. Berarti yang salah di sini poin itu adalah di kitanya. Karena kan kita udah dikasih yang terbaik dari Tuhan. Kenapa kita mau minta lebih? Berarti di sini sama seperti ayat yang kemarin.
Karena terlalu sering kita dikendalikan oleh mamon, kita menjadi pribadi yang rakus, pribadi yang greedy, pribadi yang ya pengen lebih gitu ya. Nah pertanyaannya, yang nanti lebih ini kita mau pakai buat apa? Ujung-ujungnya adalah untuk memuaskan hawa nafsu atau emosional kita. Nah hari ini di ayat ini teman-teman kita tuh diingatkan kembali oleh Tuhan bahwa kita tidak bisa transaksional ke Tuhan. Mau transaksional juga coba teman-teman pikir, emangnya bisa gitu dengan kita berbuat baik kepada Tuhan gitu, Tuhan menjadi pribadi yang jauh lebih kaya, jauh lebih agung, jauh lebih mulia gitu? Dia ini sudah sempurna teman-teman. Jadi yang butuh Tuhan itu kita, Tuhan nggak butuh kita. Jadi kita nggak mungkin, kalau di dalam hitung-hitungan matematis, nggak mungkin sesuatu yang sifatnya sudah sangat sempurna kita tambahkan lagi dengan apa yang ada di diri kita. Jadi tidak mungkin. So teman-teman, komitmen yang kedua ini pertanyaannya, apakah kita menjalin relasi dengan Tuhan ini kita tuh masih transaksional? Apa kita benar-benar sudah menjalin relasi yang terbaik bersama dengan Tuhan? Ya kalau belum, ya sekarang waktunya kita mengevaluasi dan kita ambil keputusan untuk kita nih sadar, bertobat, minta ampun sama Tuhan bahwa kita nggak bisa transaksional ke Tuhan karena semua hidup kita ini itu miliknya Tuhan. Kita nggak bisa transaksional lagi. Kalau toh memang kita berdoa, kita beribadah, itu bukan untuk Tuhan, tapi untuk kita menjadi saluran berkat Tuhan di muka bumi ini. Itu aja teman-teman, 2 poin hari ini. Kita ketemu lagi di 365 hari kabar baik besok. See you, Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.